Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News iNews, dan saat ini pemirsa kita mendapatkan visual terkini dari gedung KPK terkait Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang jadi sorotan publik lantaran terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Nampak beberapa barang sitaan dari operasi senyap atau tangkap tangan KPK yang menangkap Noel atau sapaan dari Immanuel Ebenezer. KPK menyita beberapa motor besar dan juga kendaraan lain, ada mobil. Kita tahu bahwa beberapa jam yang lalu disebutkan bahwa Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ngambil apa, Chef? Status Noel saat ini memang belum kita ketahui secara pasti karena memang ada waktu 1 kali 24 jam untuk KPK menetapkan status dari beberapa orang yang terjaring OTT ini, pemirsa. Berdasarkan data yang kami dapat dari penelusuran LHKPN KPK, sebelumnya total harta kekayaan Noel mencapai 17,6 miliar rupiah. Harta tersebut dilaporkan ke KPK pada 17 Januari 2025. Kita langsung coba bergabung untuk mendapatkan informasi terkini dengan rekan kami, jurnalis iNews di sana. Amrina. Ya, kami bergabung langsung dengan Amrina di gedung KPK. Amrina. Ya. Ya, Amrina, kalau kita lihat visual terkini adalah bagaimana beberapa kendaraan nampak disita. Boleh Anda elaborasi, jelaskan kepada kami informasi yang mungkin baru Anda dapat, Amrina? Iya Juno dan juga pemirsa, baru saja kurang lebih ada 3 menit yang lalu ini dari pihak KPK menampilkan secara langsung barang bukti yang disita dalam operasi tangkap tangan berkaitan dengan dugaan pemerasan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja. Ini adalah barang-barang bukti yang ditampilkan pada hari ini di depan gedung KPK langsung. Begitu secara total kami melihat ada 3 ataupun juga 7 kendaraan bermotor, 7 motor yang ditampilkan dan juga di belakang ini ada 2 mobil. Nah, ini kita akan melihat terlebih dahulu. Kalau misalnya kita lihat ini ada mobil Vespa di samping kami. Lalu juga kami belum mengetahui secara lengkap berapa nilai dari motor Vespa yang ditampilkan pada hari ini. Namun di samping-sampingnya ini ada sejumlah kendaraan yang disita oleh KPK dalam operasi tangkap tangan, yang mana ini adalah ada motor Ducati, setidaknya ada 3 motor Ducati yang nilainya ini kurang lebih informasi yang kami dapatkan ada di angka 800 hingga 1 miliar rupiah untuk satu kendaraannya. Ini akan kita lihat terlebih dahulu. Dan untuk barang-barang Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Karena nunggu ya jadi mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi.
Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat. Terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemenaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi. Khusus untuk sertifikasi K3, kami sudah melaksanakan fakta integritas bahkan dengan perusahaan jasa K3 atau PJK3 dengan total hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia. Dan ini baru selesai sebenarnya, dan untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan, dan atau gratifikasi. Kami juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila masih ada praktek tersebut. Selain fakta integritas, saya juga telah merotasi pegawai yang sudah lebih 4 tahun pada posisinya, melakukan perbaikan proses layanan sehingga lebih transparan dan akuntabel, serta merevisi berbagai regulasi terkait pelayanan K3. Misalnya Permenaker nomor 33 tahun 2016, Permenaker nomor 5 tahun 2018, Permenaker 8 tahun 2020, dan Permenaker 4 tahun 1987 yang sudah selesai harmonisasi. Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama, dan saya berharap ke depan tidak ada lagi insan di Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat praktik korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apapun. Sekian, terima kasih. Pak, posisi Kemenaker sekarang jadinya gimana, Pak? Tunggu aja ya. Masih belum ada keputusan berarti dari Bapak ini bakal jadi... Tunggu aja informasi dari KPK. Kalau Pak Menteri, Pak ditangkap. Satu. Pak Menteri, berarti layanan K3 untuk sertifikasi tetap berjalan kan, Pak? Tetap berjalan. Ya. Tadi Pak Mensesnek sudah menyampaikan kalau misalnya akan ada peluang potensi untuk penggantian Kemenaker gitu. Itu tanggapannya seperti apa? Ya, kita. Yang kedua terkait kinerja Kemenaker kan dinilainya bagus di sana gitu. Tapi dengan adanya kasus ini menjadi catatan tersendiri gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak, yang ditangkap adalah 10 orang dan katanya ditangkapnya di gedung K3 yang sebelah gitu. Apakah benar seperti itu? Dan dalam 10 orang itu selain Pak Kemenaker, apakah ada yang lain, pejabat yang lain dari Kemenaker yang juga ikut terciduk? Iya, terkait dengan proses tadi malam, detailnya siapa, kami cenderung kita tunggu dulu ya, tunggu nanti. Saya yakin KPK akan menyampaikan press conference-nya, ya, sehingga kita dari situ nanti kita lihat, ya. Dan tadi saya sampaikan ya kita tunggu, dan ini harus kita hormati proses itu. Tapi ada 3 ruangan di lantai 7 yang memang disegel oleh KPK. Ya, kita lihat aja nanti, ya. Artinya berarti masih ada proses penggalian informasi dan seterusnya, barang bukti. Tentu sekali lagi kita hormati, ya. Jadi sekali lagi berbagai hal ya sudah kita lakukan ya untuk membangun sistem yang lebih baik di Kemenaker ini, ya. Jadi dari orangnya, kemudian ini ada potensi ya ketika layanannya kita lihat ya beresiko, kita putar orangnya, kemudian fakta integritas, kemudian kita ingatkan terus. Kemudian teman-teman kalau lihat di sini ada patung orang pakai rompi orange gitu ya. Saya selalu mengingatkan ya proses layanan kita perbaiki, apalagi K3 ini saya sangat concern. Angka kecelakaan kita masih memprihatinkan, kita perlu percepatan dalam pelayanan K3 dan seterusnya ya. Jadi makanya kami prihatin dan kita menyayangkan sekali sebenarnya. Di Dirjen K3 bakal ada perombakan dalam waktu dekat ya, Pak? Tentu semua harus ada berbasis bukti ya, dan saya jamin kalau ada bukti
dan kemudian itu ya benar ya, tidak ada toleransi. Tapi sekarang tentu kita praduga tidak bersalah dulu. Tapi nanti ada peningkatan pelayanan atau perbaikan? Pasti, insya Allah. Ya. Tapi nanti akan ada penonaktifan pejabat yang terkait kalau misalnya memang terbukti. Iya, pasti. Termasuk juga Pak Wamenaker ya Pak? Oh, kalau Wamenaker kan bukan dari menteri, ya tentu ya. Kalau dari saya kan eselon 1 ke bawah. Ya. Siap ada pergantian atau seperti apa? Itu kita serahkan. Ya. Cukup? Pak, sampai saat ini udah ada tanggapan dari Presiden, Pak? Ya, tadi kan sudah ada informasi dari Sesnek ya. Bapak, untuk OTT-nya sendiri dilakukan di Kemenaker atau di... Jadi sekali lagi terkait dengan proses OTT-nya, kemudian siapa yang terlibat, kemudian kita tunggu aja dari KPK. Udah ada komunikasi langsung belum sama dari Pak Prabowo ke Bapak, Pak? Ya, tadi kan udah ada pas conference tadi Belum dari. ada berarti ya Pak, komunikasi langsung. Pak, untuk layanan sertifikasi K3 ini kasus yang terjadi ini apakah Kemenaker akan melibatkan pihak ketiga juga, misalnya lembaga? Jadi begini, ini sertifikasi K3 ini memang melibatkan pihak PJ K3 sebagai mitra. Nggak mungkin pemerintah sendiri yang melakukan sertifikasi. Jadi melibatkan PJ K3, disitulah kita harus pastikan bahwa mereka itu punya komitmen. Ya, kita sudah lakukan itu. Bahkan kemarin saya sampaikan PJ K3 yang belum melakukan komitmen ulang fakta integritas, kita tahan dulu izinnya. Ya udah tahan. Tapi tetap ya ini kan proses dari suatu sistem yang sudah lama ya. Jadi memang perbaikan itu butuh upaya-upaya yang kemudian harus lebih intens lagi, dan inilah yang terus menjadi PR kami ke depan. Ya. Cukup? Nah. Dah, nantilah detail nanti Pak Dirjen aja jawab ya. Dari KPK kan disebut ada sekitar 10 orang yang terseret ya Pak. Itu dari Kemenaker semua atau gimana Pak? Belum tahu, saya belum tahu. Nanti tunggu aja dari KPK ya. Oke. Makasih semua. Tunggu aja, sabar dong. Ini kan belum 1 kali 24 jam. Tunggu ya. Nanti kalau ada yang perlu kami jelaskan, kita tunggu dulu dari KPK. Insya Allah besok kita bisa ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Pak Jero. Ya. Oke. Iya, Juno dan juga pemirsa, ini di belakang kami adalah sejumlah barang bukti lainnya yang ditampilkan oleh KPK yang merupakan barang bukti yang diamankan dari operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja. Kita akan coba untuk mendekat. Ini di sampingnya sebenarnya sudah ada pembatas begitu, namun kami masih bisa sedikit mendekat untuk melihat secara lebih detail dari mobil-mobil yang ditampilkan pada hari ini. Setidaknya untuk hari ini, kalau untuk di area bawah parkiran ataupun juga halaman KPK ini ada kurang lebih 6 mobil. Lalu ini ada sejumlah mobil-mobil yang memang cukup kita kenal, merek-mereknya ini adalah dari Pajero, lalu juga ada dari mobil putih ini adalah mobil BMW berwarna putih yang tentunya untuk harganya berapa ini nanti akan masih kita konfirmasi langsung kepada pihak KPK, dan kita akan mencoba untuk mendekat kembali di area belakang kami ini. Kalau kita lihat juga ada mobil-mobil lainnya yang disita oleh KPK dalam operasi tangkap tangan. Di sampingnya ini juga terdapat satu mobil yang terdapat stempel ataupun juga segel. Ini agak kecil tulisannya, Juno dan juga pemirsa. Kita akan melihat bahwa untuk mobil ini bertuliskan dalam pengawasan KPK, dan ini juga terdapat tulisan tanggal 28/2025. Artinya untuk mobil ini disita oleh KPK pada tanggal 20 Agustus 2025. Nah, selain mobil yang ditampilkan di halaman bawah KPK dan juga tadi ada di halaman depan dari Gedung Merah Putih, ini informasi yang kami dapatkan juga masih ada 5 mobil lagi yang diamankan oleh KPK yang posisinya ini ada di belakang gedung dan memang tidak ditampilkan di depan dikarenakan ruang yang dimiliki oleh KPK di area depan ini tidak cukup
untuk bisa menampung mobil-mobil yang disita. Karena informasi yang kami dapatkan secara total hari ini terdapat 13 mobil yang disita oleh KPK dari operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja, dan untuk motor ini kemungkinan tadi kami melihat ada 7 motor. Nah, untuk mobil-mobil ini harganya kalau kami melihat secara general dan secara keseluruhan memang bervariasi mulai dari ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah. Tadi juga kami melihat ada motor sport yang nilainya ditaksir mencapai 10 miliar rupiah. Sementara untuk kendaraan motor ini nilainya ada yang 800 juta rupiah mencapai dan juga hingga 1 miliar rupiah. Namun memang hingga saat ini informasi terkait dengan kepemilikan dari mobil-mobil ini apakah dimiliki oleh satu orang yakni Wakil Menteri Tenaga Kerja ataupun juga dimiliki oleh pihak-pihak lain yang masih diamankan, ini memang belum kami ketahui, dan kami pun tadi juga sempat mengkonfirmasi bahwa dari pihak KPK masih terus melakukan pendalaman untuk mengetahui barang bukti ini siapa-siapa saja yang memiliki, baik itu mobil-mobil ini harganya berapa, lalu juga berkaitan dengan barang bukti lainnya yakni adalah uang tunai yang nilainya mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Dan kembali lagi Juno, hingga saat ini kami juga masih menantikan bagaimana status hukum dari orang-orang yang diamankan oleh KPK pada hari ini terkait dengan rangkaian operasi tangkap tangan di Kementerian Tenaga Kerja. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum dari 11 orang ini. Salah satunya adalah Wakil Menteri Immanuel Ebenezer, dan informasinya kurang lebih nanti malam kita akan mengetahui status hukumnya apakah hanya sebagai saksi ataupun juga akan ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Kita akan nantikan terkait dengan hal ini, Juno dan juga pemirsa. Sementara demikian, Juno, kembali ke Anda. Amrina, menarik dari penjelasan Anda tadi, ada belasan mobil, 13 mobil ya, dan 7 motor. Namun informasinya masih akan sangat dinamis karena belum kita dapati detail seperti itu, kepemilikan dan juga pihak-pihak mana saja yang tadi terkait dengan beberapa kendaraan ini. Kalau tadi Anda juga menyebutkan, Amrina, menarik terkait cash ya, uang seperti itu. Kita tahu bahwa dari operasi OTT ini ya, OTT KPK ini ada juga sejumlah uang yang diamankan, Amrina. Oke, nampaknya audio Amrina belum tersambung. Pemirsa, disebutkan tadi bahwa dari belasan mobil dan juga motor yang dipamerkan oleh KPK terkait penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Ada 13 mobil, 7 motor, dan yang menarik bahwa angka dari nilai atau dari mobil dan juga motor ini cukup luar biasa. Ada Ducati yang ditaksir sekitar 800 hingga 1 miliar untuk satu motor. Juga ada mobil BMW tadi juga disebutkan. Dan dari laporan yang kami dapat, tidak hanya kendaraan, pemirsa, yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan kesehatan ini. Namun juga ada uang cash yang angkanya juga belum kami dapat pasti, detailnya seperti apa, disebutkan dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Nampak saat ini dari visual yang Anda dapat, nampak di depan motor jenis Ducati yang harganya ditaksir sekitar 800 hingga 1 miliar untuk satu motor saja. Ada juga motor Vespa. Dan dari data yang kami dapat, pemirsa, berdasarkan penelusuran LHKPN KPK, total harta kekayaan Noel mencapai 17,6 miliar rupiah. Dan ini dilaporkan Noel Immanuel Ebenezer pada 17 Januari 2025. Kita coba lagi ngomong. Ya, sapa kembali Amrina. Ya, Amrina Rida. Ya, kami masih mencoba tersambung, pemirsa, karena memang kondisinya sangat dinamis. Visual yang Anda terima pun memang cukup dinamis.
Karena saat ini KPK masih memamerkan barang bukti dari OTT Wamenakar Emmanuel Ebenezer. Oke, kita tersambung ke Amrina kembali. Amrina. Ya, masih standby dulu gue ya. Oke. Amrina. Ya, Amrina, tadi kita bicara juga selain Juno. Ya, belasan kendaraan ini ada juga uang cash. Ini yang kami dapat juga bahwa memang tidak hanya kendaraan, ada uang cash. Angkanya ada di berapa, Amrina? Karena disebutkan bisa puluhan, bisa ratusan juta. Anda sudah punya info terkait ini, Amrina? Pusat BM semua. Iya, Juno dan juga pemirsa. Tadi benar sekali bahwa memang informasi terakhir yang kami dapatkan adalah selain KPK menyita kendaraan yang mencapai puluhan kendaraan baik itu mobil ataupun juga motor yang masih terparkir rapi ini di area halaman depan, juga salah satu barang bukti yang disita ini adalah uang cash ataupun juga uang tunai. Namun tadi kami sempat berbincang langsung dengan pihak KPK begitu ya terkait dengan berapa total uang tunai yang disita. Ini nampaknya hingga kini bersamaan dengan adanya pemeriksaan ataupun juga pendalaman yang dilakukan oleh KPK terhadap 11 orang yang ditangkap, ini masih terus dilakukan penghitungan terkait dengan barang bukti tersebut. Jadi memang tadi kami mengkonfirmasi dari pihak KPK langsung, mereka hingga kini belum menyebutkan ataupun juga mengkonfirmasi berapa uang tunai yang disita oleh KPK dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di lingkungan Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja maksud kami dalam 2 hari ini tanggal 20 hingga 21 Agustus 2025. Nah, yang belum diketahui ini memang masih banyak sekali, Juno dan juga pemirsa. Hanya sedikit informasi hingga kini yang baru kami dapatkan, mengingat memang untuk operasi tangkap tangannya ini baru selesai dilaksanakan pada 11 siang tadi begitu ya proses penggeledahannya, sehingga hingga kini dari pihak KPK masih terus melakukan pendalaman. Namun yang dapat kami informasikan adalah bahwa selain barang bukti untuk dugaan kasusnya ini adalah berkaitan dengan pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3. Nah, sertifikat K3 ini adalah sertifikat yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk beroperasi, dan juga sertifikat ini diterbitkan oleh lembaga yang pelatihannya ini terakreditasi dan diakui oleh instansi, salah satunya adalah Kementerian Tenaga Kerja, yang mana tadi baru saja dilakukan operasi tangkap tangan. Dan inilah ada sejumlah barang bukti yang tadi kami tampilkan, kami akan perlihatkan kembali yang masih ditampilkan oleh KPK di halaman depan KPK, di halaman bawah, karena saking banyaknya. Ini kalau kami melihat di halaman bawah ini ada 6 kendaraan dengan berbagai macam merek, Pajero Sport, BMW, lalu juga dari mobil-mobil keluaran Hyundai. Ini ada banyak sekali yang memang berbagai macam merek dan harganya memang sangat bervariasi, ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah. Bahkan tadi kami melihat ada salah satu Jeep yang cukup langka yang harganya memang belum diketahui berapa karena memang tidak dikeluarkan lagi dalam beberapa waktu terakhir ini. Sehingga ini akan menjadi pertanyaan nanti, ini mobil-mobil milik siapa? Apakah semuanya milik dari Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer ataupun merupakan milik dari pihak-pihak lain yang ditangkap pada hari ini, di mana salah satu pihak lain ini selain ada 10 orang, ini ada satu yang informasinya merupakan pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan. Hal inilah yang nantinya akan kita tanyakan langsung kepada pihak KPK terkait dengan detail baik di Jakarta, Tangerang, Depok, dan sekitarnya. Saat ini pihak-pihak yang sudah diamankan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif untuk nanti ditetapkan status hukumnya. Mengenai kronologi kegiatan tangkap tangan, konstruksi perkara, kemudian pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, nanti kami akan sampaikan update-nya. Berarti kendaraan itu dari 14 tersangka? Kendaraan dari beberapa pihak, ya. Dengan pemeriksaan bagaimana Mas update-nya Mas? Ya, masih dilakukan pemeriksaan, jadi belum bisa kami sampaikan saat ini. Ya, nanti kami akan update. Kalau OTT itu jam berapa kemarin Rabu malam? Rangkaian, jadi nanti detailnya, kronologinya nanti kami akan sampaikan saat konferensi pers. Oke ya? Ada berapa orang? Kenapa, Mas? Dari 14 itu ada penyelenggara negara? Iya, betul. Ada penyelenggara negara, ada juga pihak swasta. Ya. Nanti kami detailkan ya. Berapa? Kenapa?
Ya, kendaraan ini kan sebagai barang bukti ya, dan sekaligus tentunya sebagai langkah awal nanti untuk aset recovery dalam penanganan perkara ini. Mas, artinya Immanuel Ebenezer itu masih diperiksa di dalam begitu ya, Mas? Pemilikan kendaraan itu apakah punya uang menakar? Ya, nanti semuanya akan kami sampaikan ya detailnya, belum bisa kami sampaikan secara rinci pada kesempatan ini. Ya, kita tunggu karena masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Ada berapa? Untuk uang, ada sejumlah uang yang memang diamankan ya dalam kegiatan tangkap tangan ini, namun jumlahnya berapa belum bisa kami sampaikan saat ini ya, masih dihitung. Ya. Kendaraan, Mas? Tadi kendaraan? Sudah tadi kan? Ada 22 unit ya, 15 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2 sampai dengan saat ini. Oke ya? Mas Budi, untuk uang menakernya masih diperiksa, Mas? Ya, nanti kami sampaikan ya pecahannya apa ya. Jadi untuk uang menaker masih diperiksa di dalam? Ya, semua pihak yang diamankan dalam rangkaian kegiatan tangkap tangan ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Total ada berapa, Mas? Selain Noel yang diperiksa? Total yang diamankan sampai dengan saat ini ya, ada 14 orang. Oke ya? Semuanya itu adalah orang-orang dari Kemenaker, Mas? Ya, nanti kami sampaikan ya update-nya. Tadi sudah kita update juga, ada dari pihak penyelenggara negara dan juga pihak swasta. Oke ya? Oke ya? Makasih ya. Kendaraan pengurusan. Ya, nanti terkait dengan pasalnya, Mas Triwak, pasalnya, konstruksi perkara, kronologi nanti kami sampaikan saat konferensi pers. Oke ya? Udah ada rencana jam untuk... Ya, nanti kami update ya, nanti kami update. Karena masih dilakukan pemeriksaan intensif. Belum, nanti kami sampaikan ya. Berarti Oke ada ya? pihak swasta dan pihak pemerintah begitu ya? Ya, nanti kami update ya, pihak-pihak detailnya siapa saja. Hati-hati. 22 Oke. kendaraan ya, Mas? Ya. Sampai saat ini ya, 22 kendaraan. Oke. Ya, makasih ya. Makasih. Makasih, Mas Budi. Terima kasih Mas Budi untuk waktunya. Ya. Dikejar terus. Ya, pemirsa, baru saja Budi Prasetyo dari KPK menyebutkan beberapa informasi detail terkait penangkapan ini. Disebutkan tadi bahwa total kendaraan yang disita jumlahnya 22 kendaraan, terdiri dari 15 mobil dan 7 motor. Namun tadi disebutkan bahwa kendaraan ini adalah milik dari beberapa pihak. Jadi tidak hanya Immanuel Ebenezer, kemungkinan juga pihak-pihak yang terlibat, baik itu penyelenggara negara lainnya dan pihak swasta, adalah pemilik dari kendaraan yang jumlahnya 22 unit, 15 mobil dan 7 motor. Sementara itu disebutkan juga oleh Budi Prasetyo tadi bahwa total untuk saat ini ya, angkanya 14 orang yang diamankan oleh KPK dan masih dalam proses pemeriksaan. Kita coba kembali bersama rekan Amrina di gedung KPK. Amrina. Iya. Ya, Amrina. Tadi Ya, Juno. ya disebutkan ternyata Amrina bahwa jumlah kendaraan sendiri itu 22 unit, 15 mobil, 7 motor, dan kendaraan ini disebutkan juga kemungkinan adalah milik beberapa pihak. Jadi tidak hanya punya Wamenaker Immanuel Ebenezer, tapi juga mungkin pihak-pihak yang terjaring termasuk penyelenggara negara, pejabat eselon dan juga pihak swasta. Anda juga mendapatkan informasi yang sama, Amrina, terkait ini baru saja. Bagaimana? Iya, Juno dan juga pemirsa, benar sekali. Tadi kami pun tim di lapangan juga mendengarkan secara langsung keterangan dari juru bicara KPK Budi Prasetyo berkaitan dengan detail dari adanya barang-barang bukti yang
disita ataupun juga diamankan hingga saat ini. Dan memang tadi seperti yang tadi Juno sampaikan bahwa selain ada kurang lebih adalah 6 mobil yang masih ditampilkan hingga kini di halaman depan KPK, ini masih ada mobil-mobil lain yang ditampilkan ataupun juga masih diamankan di belakang gedung KPK. Dengan total ini ada sejumlah kendaraan yang diamankan, ini ada 22 kendaraan yang terdiri dari 15 kendaraan mobil dan juga 7 kendaraan roda 2. Artinya memang secara total ada 22 kendaraan yang disita pada hari ini, yang ternyata kalau informasi dari juru bicara KPK Budi Prasetyo, ini 22 kendaraan tidak milik semuanya, bukanlah milik dari Wamenaker, namun gabungan dari kepemilikan dari sejumlah pihak-pihak yang diamankan oleh KPK pada hari ini, yang diamankan dari rangkaian operasi tangkap tangan. Dan informasi yang kami dapatkan secara total ini ada update terbaru, yakni ada 14 orang yang diamankan oleh KPK dan dilakukan pemeriksaan hingga kini berkaitan dengan rangkaian operasi tangkap tangan, di mana 14 orang ini tidak hanya berasal dari Kementerian Tenaga Kerja, namun juga berasal dari sejumlah perusahaan-perusahaan swasta. Tentunya nanti detail terkait dengan identitas, nama dari pihak-pihak yang diamankan, lalu juga apa saja peran-peran dari mereka dan juga status hukumnya. Tentunya inilah kita nantikan bagaimana status hukum dari pihak-pihak yang diamankan 14 orang ini akan kita ketahui ketika nanti dilaksanakan konferensi pers, yang mana memang untuk konferensi pers nampaknya baru akan dilaksanakan kurang lebih nanti malam ataupun juga esok dini hari, mengingat untuk status hukum dari KPK ini memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan ini. Dan juga Juno dan juga pemirsa, untuk menambah sedikit informasi berkaitan dengan salah satu orang yang diamankan, yakni Wakil Menteri Tenaga Kerja ataupun juga Immanuel Ebenezer, Bang Nul, ini memiliki harta kekayaan berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara pada tahun 2025 ini ada di angka 17,62 miliar rupiah, dan memang diketahui berdasarkan LKHPN-nya ini mengalami lonjakan, di mana pada tahun 2021 ketika belum menjabat sebagai Wakil Menteri dan masih menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra yang merupakan anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia, ini masih berada di angka 4,84 miliar. Artinya dalam kurun waktu 3 tahun lonjakan harta dari Wakil Menteri Immanuel Ebenezer ini mencapai lebih dari 12 miliar rupiah. Dan untuk kekayaan ini, informasi yang kami dapatkan, seluruh kekayaannya adalah tanpa hutang dan berasal didominasi oleh tanah dan bangunan senilai 12 miliar rupiah yang tersebar di sejumlah kota yang ada di Jabodetabek, diantaranya adalah Depok, Bogor, dan juga Jawa Barat. Lalu juga diketahui bahwa Wakil Menteri Immanuel Ebenezer juga memiliki mobil-mobil yang menjadi salah satu bagian dari asetnya, diantaranya salah satu yang cukup mahal yang dilaporkan dalam LKHPN ini adalah Toyota Land Cruiser tahun 2023, nilainya mencapai 2,3 miliar rupiah. Dan tentunya apabila kita membicarakan terkait dengan rekam jejaknya juga, sebelum pada akhirnya menjabat sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja, Wakil Immanuel Ebenezer ini pernah menjabat sebagai mantan Komisaris Utama PT Mega Eltra yang merupakan anak usaha BUMN PT Pupuk Indonesia. Kita akan nantikan bersama Juno dan juga pemirsa terkait dengan detail kasus, bagaimana konstruksi perkara kasus ini, peran-peran dari setiap pihak yang diamankan dalam konferensi pers yang kemungkinan akan diselenggarakan dini hari nanti atau malam nanti. Sementara demikian kembali ke Anda, Amrina, Juno. izin saya bertanya singkat. Kita menarik tadi data yang Anda terima dan juga yang saya terima bahwa dari LHKPN dalam 3 tahun terakhir ya melonjak 12 miliar dari hanya 4,8 sekarang menjadi 17,6 miliar rupiah tanpa hutang, plus 1 kendaraan yang dilaporkan itu Land Cruiser 2,3 miliar. Dari pantauan Anda di sana, adakah mobil Land Cruiser seharga 2,3 miliar milik Ebenezer atau tidak ditampilkan sore ini? Iya, Juno dan juga pemirsa, benar sekali bahwa tadi saya menyampaikan secara langsung bahwa salah satu harta kekayaan yang dimiliki oleh
Wamenaker. Ini adalah Toyota Land Cruiser yang nilainya mencapai 2,3 miliar rupiah. Namun memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tidak semua mobil ini ditampilkan di depan. Tadi ada beberapa mobil yang ditampilkan ataupun juga masih disimpan di belakang, dan memang tadi kami sendiri masih belum sempat untuk melihat secara langsung. Nanti akan kita update apakah memang benar salah satu mobil terkaya yang dimiliki, mobil termahal yang dimiliki oleh Wamenaker ini disita oleh KPK atau tidak. Namun memang kalau misalnya kami melihat secara langsung mobil-mobil yang ditampilkan tadi belum melihat secara langsung ada Toyota Land Cruiser yang merupakan milik dari Wamenaker. Nah, ini kita akan melihat bagaimana proses dari barang sitaan, kendaraan-kendaraan yang disita dari rangkaian operasi tangkap tangan Kementerian Tenaga Kerjaan yang akan dimasukkan kembali ke area tempat penyimpanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan memang sekarang mobil-mobilnya sudah di dalam karena nanti akan didalami Juno dan juga pemirsa terkait dengan mobil-mobil ini, siapa-siapa yang memiliki, lalu juga bagaimana aliran uang, apakah aliran uang dari adanya dugaan pemerasan ini juga digunakan untuk membeli mobil-mobil ini atau tidak, nanti akan didalami oleh pihak KPK. Karena tadi pun dari pihak KPK menyampaikan bahwa hingga kini masih terus dilaksanakan pemeriksaan secara intensif untuk mengetahui konstruksi perkara ini, lalu juga peran dari masing-masing pihak-pihak yang diamankan, lalu juga berapa kerugian negara, dan juga terkait dengan status hukum dari semua orang yang diamankan oleh KPK pada hari ini. Juno. Baik, Amrina, menarik sekali dari data-data yang kita dapat, masih sangat dinamis, tapi yang jelas tadi 22 unit kendaraan dan 14 orang saat ini sedang menjalani pemeriksaan. Amrina, terima kasih banyak atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, terkait ini Istana merespon operasi tangkap tangan KPK yang menyasar Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Jika terbukti bersalah, maka Ebenezer akan secepatnya diganti oleh Presiden. Kami mewakili pemerintah tentu menyampaikan keprihatinan bahwa salah satu anggota kabinet Merah Putih diinformasikan menjadi salah satu yang terkena proses operasi tersebut. Nah, tentu sebagaimana yang berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua, dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam. Akan tetapi Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian. Salah satu pejabat, karena ini wakil ya, kecuali menteri. Nah, kalaupun menteri juga mekanisme itu kan tidak kemudian selalu otomatis langsung hari itu juga dilakukan pergantian, kan bisa misalnya penjabat sementara atau mungkin penugasan khusus dan mungkin ad interim atau mekanismenya ada. Jadi pertanyaan jangan langsung kemudian apakah akan diganti, nanti kita lihat ininya. Bapak segera akan mengumpulkan para pejabat atau menteri juga, Pak, karena atas kejadian ini, Pak? Enggak, masing-masing bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bahwa ada satu kejadian itu menjadi warning untuk kita semua, iya. Tapi bukan berarti setelah itu langsung akan ada semua dipanggil, enggak begitu. Ya, demikian breaking news iNews pemirsa terkait operasi tangkap tangan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Ikuti perkembangan hal ini di program-program iNews selanjutnya. Saya Harjuno Syaputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.